Selamat pagi para taruna dimanapun kamu berada. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang mengenal buku pelaut, terutama bagi para taruna untuk mengetahui apa sih buku pelaut itu ataupun Seaman Book ini. Jadi buku pelaut yang merupakan dokumen resmi negara adalah sebuah buku yang berisi catatan ataupun track record seorang pelaut. Jadi seperti pengalaman belayar seorang pelaut, di mana buku pelaut disebut juga dengan istilah Seaman Book karena bisa dipakai juga untuk pelaut internasional. Nah, untuk melindungi hak dan kewajiban pelaut Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sebagai dasarnya. Dan kemudian dibuatlah aturan teknis dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator permasalahan kepelautan, termasuk di dalamnya mengenai aturan teknis tentang buku pelaut. Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan ataupun Permenhub nomor KM 30 tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut, di pasal 3 ayat 1, yaitu setiap pelaut yang bekerja sebagai awak kapal pada kapal niaga berukuran GT 35 ataupun 35 gross net atau lebih untuk kapal motor, dan ukuran GT 105 gross net atau lebih ya, untuk kapal tradisional dengan konstruksi sederhana atau kapal perikanan berukuran panjang 12 meter atau lebih, wajib memiliki buku pelaut ataupun Seaman Book. Nah, sedangkan pada ayat 2, buku diberikan kepada pelaut yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan atau sertifikat keterampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktek berlayar di kapal. Baik, kita lanjut. Jadi, awak kapal diwajibkan untuk melakukan tugas di atas kapal baik itu secara tertulis maupun lisan, harus sesuai dengan jabatan yang tercantum ataupun tertera di dalam buku pelaut ataupun Seaman Book. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, di pasal 224 ayat 1, setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apapun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Sabandar. Sekarang yang perlu kamu ketahui adalah manfaat apa sih? Manfaat dan fungsi dari buku pelaut itu. Jadi yang pertama, manfaat dan fungsi daripada buku pelaut adalah selain sebagai dokumen resmi negara, juga berfungsi sebagai identitas pemilik buku pelaut. Ya. Kemudian catatan khusus untuk pemilik buku pelaut. Yang ketiga, catatan kesehatan pemilik buku pelaut. Kemudian daftar ijazah pemilik buku pelaut serta pengalaman berlayar ataupun sea service. Dan sekarang bagaimana caranya ataupun syarat-syarat pembuatan buku pelaut? Sini sudah dicantumkan. Jadi kita lihat daripada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah mempunyai sertifikat Basic Safety Training ataupun BST yang masih berlaku atau valid. Nah, sertifikat ini bersifat wajib. BST itu merupakan sertifikat dasar bagi pelaut pemula. Untuk menjadi seorang pelaut, selain mental dan jiwa yang kuat, juga perlu pelatihan dan pendidikan yang mumpuni. Cara membuat sertifikat BST, cara membuat sertifikat BST cukup mudah dan tidak berbelit seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita cukup mendaftar pada badan diklat atau sekolah pelayaran yang mengadakan pelatihan BST. Nah, saat ini program dari pemerintah adalah mengundang calon peserta BST untuk mengikuti diklat pelaut gratis. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, sertifikat lain sebagai pendukung yaitu sertifikat keahlian seorang pelaut. Sebagai contoh, ada sertifikat Kuting ataupun Able, kemudian ANT ataupun ATT, ANKAPIN ataupun ATKAPIN, dan harus dibedakan antara sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan. Ya. Jadi surat keterangan masa berlayar yang diketahui oleh Sabandar ataupun KBRI setempat bagi pelaut yang pernah berlayar.
Surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit yang direkomendasikan oleh Direktorat Perhubungan Laut, dalam hal ini adalah Balai Kesehatan Kerja Pelayaran ataupun BKKP. Surat ini menerangkan bahwa calon pelaut dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani. Jadi kita akan melakukan suatu general check up secara keseluruhan di kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. Ya, yang berikutnya adalah surat keterangan catatan kepolisian ataupun SKCK. Surat ini yang menjelaskan bahwa calon pelaut tidak mempunyai masalah dengan kejahatan. Lalu fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir. Selanjutnya kartu tanda penduduk, ya, fotokopinya itu berupa fotokopi akta, ulangin, fotokopi yang dilampirkan adalah fotokopi akte kelahiran, surat kenal lahir, kartu tanda penduduk ataupun KTP. Nah, dokumen pribadi ini diharapkan bisa terintegrasi atau sama dengan dokumen yang lainnya seperti ijazah pendidikan, jaminan kesehatan, paspor, dan lain sebagainya. Selanjutnya pas foto ukuran 5x5 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 lembar. Memakai baju putih polos, lengan panjang, berdasi hitam dengan latar belakang biru untuk nautika ataupun dek, dan merah untuk bagian teknika ataupun mesin. Bagi yang belum pernah mempunyai buku pelaut online, diwajibkan untuk membuat surat keterangan belum pernah memiliki buku pelaut online. Kemudian kita lanjut kepada pembuatan buku pelaut. Dengan kemajuan teknologi informasi, Kementerian Perhubungan telah membuat terobosan baru untuk pengurusan buku pelaut baru. Nah, buku pelaut yang hilang maupun perpanjangan secara online. Cukup dengan mendatangi kantor kesebenaran otoritas pelabuhan ataupun KSOP, dalam hal ini Sah Bandar, yang terdekat. Setelah mendaftar buku pelaut secara online melalui portal, ini ada portalnya, https:// dokumenpelaut.dethub.go.id. Nah, tata cara pendaftaran buku pelaut secara online sudah banyak dijelaskan pada beberapa yang lalu melalui channel saya ini di baik itu melalui internet maupun melalui website mengenai tutorialnya. Dan jika masih kesulitan, petugas dari KSOP siap untuk membantu. Dan kemudian usahakan datang sendiri untuk mengurus buku pelaut. Selain menghemat waktu dan biaya, juga untuk menghindari praktek percaloan dan penipuan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbahagia menjelang siang ini. Semoga ini untuk bermanfaat untuk para taruna semua dan bisa menjadi sebagai suatu pegangan. Mudah-mudahan dalam hal pengurusan buku pelaut tidak ada permasalahan kepada kalian masing-masing. Dan jangan lupa setelah membaca ataupun mendengar ataupun melihat video tayangan ini, silakan dipelajari, disimak, dan dicermati. Semoga ini bermanfaat infonya ini bagi kalian semua, dan selamat pagi menjelang siang. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini, dan sampai ketemu lagi pada pertemuan akan datang.